الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا خصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pengarang kitab Alfiyah, yaitu Imam Ibnu Malik, para pensyarahnya, para penerjemahnya, para pengkajinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa
وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معضي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وفرة لي وله في درجات الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وال والمسند للاسم تمييز حصل بتفعلت ونفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمييز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح وحيهل. Kemarin kita sudah nyampe kepada bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'alun yanjali. Langsung ganti bet. Siwahumal harfu. Jadi Imam Ibnu Malik menawarkan ciri-ciri, tanda-tanda fi'il itu dalam satu bet. Bita fa'alta dengan taknya lafad fa'alta wa atat dan juga dengan lafad taknya lafad atat wa yaf'ali dan iyaknya lafad if'ali wa nuni aqbilanna dan nunnya lafad aqbilanna fi'lun yanjali fi'il itu menjadi jelas. Ya, saya hanya kepingin menegaskan panjenengan di samping sebagai thalabatul ilmi juga sebagai seorang pengkaji itu karya monumental seperti apapun kalau itu atas nama karya manusia pasti ada bolong-bolongnya, pasti ada kelemahan-kelemahannya gitu. Dalam nazam itu sama sekali tidak disebutkan misalnya qad. Padahal itu dalam banyak nazam wal fi'lu ma'rufun biqad. Sin tanfis juga tidak disebutkan. Ya kan? Wal fi'lu ma'rufun biqad wasini. Jadi tetap pandangan kita ini karya manusia harus kita apresiasi. Tapi jangan kemudian kita absolutkan. Jangan kita absolutkan. Jadi tetap ada yang bolong, ada yang dan seterusnya. Itu kita menempatkan karya manusia, itu semacam itu. Seperti yang sering saya tegaskan, kritik terhadap ulama-ulama terdahulu itu bukan konteksnya tangkis. Bukan konteksnya adalah melecehkan, melemahkan, itu bukan itu. Ya, itu sama sekali tidak ada dalam benak dan pikiran dari para ulama, itu tidak ada. Kritik itu dalam rangka mengembalikan sebuah konsep keilmuan, mengembalikan dalam sebuah ajaran itu pada rel yang sebenarnya. Itu konteksnya itu. Sehingga biasa yang namanya ulama saling mengkritik itu biasa, tapi tidak marah. Karena ngeritiknya itu ikhlas. Itu semacam itu, ya. Yang paling penting kita tahu bahwa ada banyak
yang kemudian tidak disebutkan dalam satu bait nazam ini, yang itu juga merupakan tanda, bahkan dalam nazam yang lain itu disebutkan di awal. Wal fi'lu ma'rufun bi qad was-sini. Justru qad dan sin tidak disebutkan dalam bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Bagaimana sampean? Sebagai peneliti pada akhirnya akan menggabung. Ya kan? Menurut Imam Ibnu Malik begini, menurut Imam Imriti begitu, menurut misalnya Milhatul I'rab seperti ini. Akhirnya digabung menjadi sesuatu yang lebih komprehensif. Itu tugas dari generasi berikutnya itu seperti itu. Sekarang kita lanjut pada siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasyab. Siwahuma adalah selain dari keduanya, khabar. Al-harfu bil murah huruf. Kahal seperti lafad hal, wa fi dan seperti lafad fi, walam dan seperti lafad lam. Fi'lun bermula fi'il mudhari'un yang mudhari'. Fi'lun bermula fi'il mudhari'un yang mudhari' adalah yali. Mengikuti apa fi'il mudhari', lam akan lafad lam. Ciri khas dari fi'il mudhari' itu adalah lam. Kayasyam seperti lafad yasyam. Ya. Wa madhiyal af'ali dan akan maf'ul bih. Madinya beberapa fi'il bitta dengan takmiz. Bedakanlah. Ini fi'il amar. Mis. Membedakanlah siapa kamu. Madiyal af'ali akan fi'il madinya. Akan madinya beberapa fi'il. Membedakan bitta dengan tak. Wasim dan menandailah kamu. Maf'ul bihnya dari sim. Fi'lal amri akan fi'il amar. Bin nuni dengan nun. In jika amrun bermula fi'il amar adalah fuhima difahami apa fi'il amar. Itu kalau seandainya sebenarnya ini jadi apa namanya? Jadi naibul fa'il langsung. In fuhima amrun. Itu. In fuhima amrun. Itu. Kalau seandainya seperti ini kan juga nggak masalah. Tapi konsepnya adalah lebih disebabkan karena memang tidak ada cerita naibul fa'il itu mendahului fi'il, maka akhirnya seperti ini. Wal amru dan bermula lafadz amar adalah illam yaku. Khabar. Jika tidak ada khabar dari yaku sekarang adalah linnuni, tetap bagi nun isim dari yaku apa mahallun tempat fihi di dalam amar. In itu butuh jawab. Jawabnya adalah ini. Yang ini sebenarnya kalau ikut pada kaidah yang benar itu fahuwa. Oleh sebab itu dalam yang lain ditulis fahuwa, tapi jelas oleh para ulama lid darurati karena ada darurat, ini adalah syair, maka kalau diberi fa mungkin kurang cocok dengan ritme dan irama, akhirnya huwa. Maka bermula amar adalah ismun, isim mubtada. Nahusah wa dzalika dan hal itu dan bermula itu wa dzalika. Nahusah adalah semisal lafadz sah wa hayyahal dan hayyahal. Sah bimakna uskut, hayyahal bimakna aqbil. Ya. Sekarang kita analisis mulai dari awal. Siwahumal harfu. Siwahumal harfu. Kalau seandainya kita melihat sebuah teks, kok nampaknya dari aspek ma'rifah nakirohnya itu kok kemudian imbang. Ini kan nampaknya ini al-mudhaf ilal ma'rifah, ini adalah juga isim ma'rifat. Maka pendekatan yang kemudian kita pakai, mana yang kemudian harus kita jadikan sebagai mubtada, itu adalah seperti yang pernah saya katakan, ainal a'raf
Mana yang lebih ma'rifat di antara keduanya? Kenapa Ustadz ini kok kemudian tidak diterjemahkan siwahuma, bermula selain dari keduanya, fi'il dan isim adalah al-harfu. Kenapa model penerjemahannya kok kemudian siwahuma adalah selain dari keduanya, adalah selain, bukan siwahuma bermula selain dari keduanya. Tidak lain dari karena yang namanya siwa atau ghairu yang itu artinya selain, kecuali dan seterusnya, selain itu adalah selalu dalam kondisi kenakirohannya. Kata-kata selain kamu itu tidak jelas. Ja'a ghairuka, ja'a siwaka. Itu tidak jelas. Meskipun sudah al-mudhaf ilal ma'rifah. Meskipun sudah dimudhafkan kepada isim ma'rifah, tapi tidak jelas. Selain kamu itu siapa? Selain kamu itu bisa Muhammad, bisa Zaid, bisa Ahmad, bisa yang lain. Dengan menggunakan pendekatan ainal a'raf, maka menjadi jelas bahwa siwahuma lebih dimenangkan menjadi khabar dibandingkan dengan al-harfu. Kenapa? Kalau al-harfu jelas-jelas ma'rifat di sini. Al-harfu jelas-jelas ma'rifat di sini. Siwahuma adalah selain dari keduanya, adalah selain dari keduanya, al-harfu bermula huruf. Kahal seperti lafadz hal. Wafi dan fi. Walam dan lam. Ya, perhatikan. Kaf di sini adalah merupakan huruf jar. Jarun, jarkan. Huruf jar itu adalah masuknya harus pada isim. Sedangkan hal seakan-akan dia adalah huruf. Kenapa kok bisa? Inilah yang kemudian disebut sebagai hikayah. Yang dimaksudkan adalah lafadznya, bukan artinya. Kalau seandainya hal diterjemahkan apakah, pertanyaan itu, maka itu adalah arti yang dimaksud. Tapi kalau hal diterjemahkan kahal seperti lafadz hal, wafi dan seperti lafadz fi, walam dan seperti lafadz lam, maka yang dimaksud di sini adalah lafadznya. Inilah yang kemudian kita biasa sebut sebagai hikayah. Hikayah itu dihukumi isim, karena demikian menjadi benar apabila kaf masuk pada hal, karena hal di sini berhukum isim. Kenapa kok berhukum isim? Karena di sini yang dimaksudkan adalah lafadznya, bukan artinya. Karena yang di sini dimaksudkan adalah lafadznya, bukan artinya. Kahal seperti lafadz hal. Wafi sama, berarti kahal itu adalah susunan jarun wa majrurun. Kahal, perhatikan, kahal ini seperti ini huruf jar, jarun ini adalah majrurun. Ya. Ini adalah jar, ini majrur. Tanda jarnya apa? Ini yang lagi sering saya katakan. Konsep tentang anwa'ul i'rab itu sangat penting, khususnya bagi pemula. Berkali-kali dalam kesempatan saya mengatakan bahwa janganlah kita selalu menuntut bahwa perubahan i'rab harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Tidak mesti. Hal di sini sukun. Tapi kedudukannya di sini majrur. Karena sukunnya di sini adalah sama dengan yang biasa. Ini adalah harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Sukun di sini bukan menunjukkan, bukan sedang menunjukkan bahwa dia sedang dibaca jazm. Siwahuma adalah selain dari keduanya fi'il dan isim. Al-harfu bermula huruf, kahal seperti hal, wafi dan fi, walam dan lam. Wawunya waw atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah hal. Hal itu kedudukannya apa? Majrur. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar. Karena demikian fi di sini juga harus dibaca jar.
Tanda jarnya juga mahalli, lebih disebabkan karena fi di sini berhukum hikayah. Demikian juga dengan lam. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un bermula fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un bermula fi'il mudhari'un yang mudhari'. Susunannya ini adalah na'at man'ut. Diperhatikan. Dua susunan kata. Apakah pada akhirnya akan kita tentukan sebagai susunan idhofah atau susunan na'at man'ut? Itu tergantung pada yang kedua. Apakah termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak? Karena demikian tulisan fi'lun mudhari'un itu bacaannya sama. Fi'lun mudhari'un. Ya. Pun juga demikian. Fi'lun madin. Ini tanwin. Madin. Asalnya di sini adalah fi'lun madiyun. Tapi karena di sini isim mangkus tertulis tanpa al dan tidak dimudhafkan, maka ya yang di sini dibuang. Ya. Ya dibuang harus ada tandanya. Tandanya kemudian digantikan dengan tanwin iwad. Fi'lun madin. Tapi di sini yang jelas ditanwin. Ini susunan na'at man'ut juga. Ini adalah man'utnya. Ini adalah na'atnya. Gitu. Fi'lun mudhari'un juga demikian. Ini man'utnya. Ini adalah na'atnya. Tapi kalau fi'lu amrin, meskipun tulisannya begini, tidak boleh kemudian dibaca fi'lun amrun. Kenapa? Karena amrin di sini adalah masdar, bukan merupakan isim sifat. Mudhari'un itu adalah merupakan isim sifat. Ia adalah merupakan isim fa'il dari dhara'a yudhari'u mudhara'atan wa dhira'an fahuwa mudhari'un. Madin ini juga merupakan isim fa'il. Fahuwa madiyun. Asalnya begitu. Yang karena isim mangkus tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan, maka ya lazimahnya dibuang dan bukti pembuangan ya itu dibuktikan dengan tanwin iwad. Madin. Fi'lun mudhari'un di sini adalah susunan na'at man'ut. Fi'lun sebagai man'ut, mudhari'un sebagai na'at. Kenapa? Karena mudhari'un itu adalah isim sifat. Lagi-lagi itu sangat penting. Dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian kita tentukan sebagai na'at man'ut atau kita tentukan sebagai idhofah, tergantung pada bagaimana yang kedua. Apakah yang kedua termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak? Karena demikian, ketika kemudian kita mau ngajari murid-murid kita tentang na'at man'ut, prasyarat yang kemudian harus dikuasai terlebih dahulu ya oleh murid-murid kita, oleh santri-santri kita, oleh peserta didik kita, itu adalah konsep tentang isim sifat. Sudah ngerti nggak isim fa'il? Sudah ngerti nggak isim maf'ul? Sudah ngerti nggak sifat musyabbah bismil fa'il? Sudah ngerti nggak sighat mubalaghah? Sudah ngerti nggak isim tafdil? Sudah ngerti nggak isim mansub? Dan seterusnya. Ya, itu semacam itu. Oleh sebab itu, dalam konteks buku di Al-Bidayah itu selalu kita katakan pembahasan tentang isim sifat ada penjelasan awal bahwa ini diajarkan kepada murid kita dalam konteks untuk kemudian menjadi dasar, menjadi materi prasyarat untuk pembahasan tentang na'at man'ut, di antaranya begitu. Begitu. Fi'lun mudhari'un jadi mubtada. Iya. Kok jadi mubtada? Kan ini adalah isim ma'rif, isim nakirah ini. Ya, disinilah kemudian kita mengenal apa yang kemudian kita sebut sebagai musawwighat. Apa musawwighat itu? Musawwighat itu adalah hal-hal yang mampu menjadikan isim nakirah naik tingkat menjadi nakirah mufidah, yang karena menjadi nakirah mufidah memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian dijadikan sebagai mubtada. Contoh yang biasa kita kenal, ya, mubtada itu ekstrim dulu memang, harus begitu, ekstrim dulu. Mubtada itu isim ma'rifat, wala yajuzul ibtida bin nakirah. Mubtada gak boleh terbuat dari isim nakirah. Ekstrim begitu dulu. Tapi kita menemukan data misalnya, qaulun ma'rufun, wa maghfiratun, misalnya, wa maghfiratun khairun. Ini jadi mubtada, khairun jadi khabar. Kenapa? Karena dinaati. Ini adalah ada naatnya ini. Ya, ketika
ketika isim nakiroh itu kemudian diberi naat, maka nakirohnya menjadi nakiroh mufidah. Pada saat nakiroh ini menjadi mufidah, memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada. Fi'lun mudhari'un memungkinkan dijadikan sebagai mubtada, lebih disebabkan karena dia diberi naat berupa mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un bermula fi'il mudhari' adalah yali, mengikuti apa fi'il mudhari? Lam, akan lafadz lam. Perhatikan. Fi'lun mudhari'un ini dijadikan sebagai mubtada. Yali. Wala yali, yali. Lam. Ini sebenarnya jumlah. Ini jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Di sini ada huwa. Kembalinya kepada ini menjadi maf'ul bih. Ya. Fi'il maf'ul bih inilah yang kemudian menjadi khabar dari fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un bermula fi'il mudhari' adalah yali, mengikuti apa fi'il mudhari', lam akan lam. Kayasham seperti lafadz yasham. Begitu. Jadi kalau seandainya kemudian ini dimurati, ketika ada sebuah kalimat yang tidak menerima tanda-tanda dari kalimat fi'il, tidak bisa menerima tanda-tanda dari kalimat isim, maka itu disebut sebagai huruf. Gitu. Ketika tidak menerima tak, ketika tidak ada ta'nis sakinah, tidak ada non taukid, kemudian tidak ada ya muannasah mukhatabah, tidak ditanwin, tidak diberi al dan seterusnya, tidak menerima tanda-tanda isim, tidak menerima tanda-tanda fi'il, maka itu disebut sebagai huruf seperti hal, fi dan lam. Ya, seperti itu. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Untuk fi'il mudhari' ciri khasnya adalah lam. Karena demikian lam mim ketika kemudian kenyataannya itu tidak masuk pada fi'il mudhari', jangan dibaca lam. Begitu. Ya, lam mim ini memungkinkan dibaca lam. Ya, tapi memungkinkan juga dibaca 5. Ya, dilihat. Kalau realitasnya di sini kemudian tulisannya adalah begini, di mana di sini adalah fi'il yang itu sama sekali tidak didahului oleh huruf mudharaah, tidak ada huruf mudharaahnya, maka lam mim ini jangan dibaca lam, pasti dibaca yang lain. Karena kebetulan lam mim tidak hanya dibaca lam, memungkinkan juga dibaca 5. Gabungan dari huruf jarli plus ma istifham. Ma istifham itu kalau seandainya kemudian dimasuki huruf jar, maka alifnya menjadi dibuang. 5 fa'alta, kenapa? 5, kenapa? Fa'alta, kamu melakukan hal itu. Karena apa? Kamu melakukan itu. Sama dengan amma yatasaaluna. Yatasaaluna. Asalnya an ma. Kemudian diidghamkan. Ma-nya istifham. Ini adalah huruf jar. Setiap istifham, ma istifham, dimasuki huruf jar, maka alifnya dibuang. Amma yatasaalun. Ya, diperhatikan. Tidak ada lam yang tidak masuk pada fi'il mudhari. Semua lam itu pasti masuk pada fi'il mudhari. Ketika realitasnya yang jatuh setelahnya tidak didahului oleh huruf mudharaah, maka jangan dibaca lam. Bacalah yang lain. Apa di antaranya? 5. Tapi kalau seandainya jelas, misalnya begini, lam, jelas ini, lam yadrib, harus dibaca lam ini, lam yadrib. Kenapa? Karena di sini adalah masuk fi'il mudhari di sini. Itu semacam itu. Tapi ketika realitasnya di sini itu sama sekali tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca, dianggap atau ditentukan sebagai fi'il mudhari, misalnya, janganlah lam ini kemudian dibaca lam, tapi bacalah 5.
Gabungan dari huruf jarli plus ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah itu ketika kemudian dimasuki huruf jar, maka alifnya dibuang. Sehingga secara tulisan antara lam dengan lima, karena apa? Itu sama. Lima fa'alta hadza. Kenapa? Karena apa? Fa'alta, kamu melakukan siapa kamu, hadza akan ini. Jelas. 5. Karena apa? Fa'alta, melakukan siapa kamu, hadza akan ini. Ma-nya istifham. Loh, ma istifham itu kan ada alifnya, Ustaz. Ini seperti ini. Iya, ada. Awalnya ada. Tapi ketika kemudian dimasuki huruf jar, menjadi dibuang. Itu terkenal. Amma yatasa'alun. Amma, tentang apa? Yatasa'aluna. Mereka semuanya saling bertanya. Nih. Jadi di sini fi'lun mudhari'un yali lam. Kalau seandainya mau dibaca lam harus masuk pada fi'il mudhari'. Kalau seandainya tidak fi'il mudhari', bukan fi'il mudhari', janganlah lam mim itu kemudian dibaca lam. Karakter tulisan Arab itu memang tidak berharokat. Inilah yang menjadikan tulisan Arab itu menjadi sulit untuk kemudian dibaca. Bacanya harus mikir. Lebih disebabkan karena satu tulisan memungkinkan untuk kemudian dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Itu semacam itu. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya kemudian bacaannya lam, pasti yang jatuh sesudahnya pasti fi'il mudhari, karena lam merupakan ciri khas untuk fi'il mudhari. Wa madiyal af'ali bitamiz wasim. Wa miz, dan bedakanlah, membedakanlah siapa kamu. Asalnya tulisan miz ini maza, yamizu, yamizu diproses menjadi fi'il amar. Huruf mudhari' dibuang, akhirnya menjadi begini. Huruf mudhari'nya dibuang menjadi mizu. Ya kan? Karena kebetulan ini shahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, disukun. Akhirnya menjadi. Pada saat pensukunan za ini, karena ini kebetulan shahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, akhirnya menjadi begini, terjadilah apa yang kemudian kita sebut sebagai iltiqa'us sakinaini. Dua sukun bertemu jadi satu. Karena dua sukun bertemu jadi satu, maka huruf ilatnya yaitu ya itu harus dibuang. Inilah alasan kenapa miz menjadi miz. Wamiz, dan membedakanlah siapa kamu, madiyal af'ali, akan madinya beberapa fi'il, membedakan bitta dengan ta. Ya. Tak, apakah tak yang ini? Apakah tak yang ini? Apakah bita fa'alta, tak fa'il ini? Atau tak taknis sakinah ini? Realitasnya memang hanya bisa masuk pada fi'il madhi. Ya, realitasnya hanya bisa masuk pada fi'il madhi. Tapi memang kalau seandainya ditarik dalam konteks dhamir rafa' mutaharrik, itu bisa masuk pada fi'il madhi, mudhari' dan amar. Bukan tak tapi. Nun niswah misalnya. Ya, kalau seandainya kita ngomong dalam konteks nunun niswati, itu memang bisa masuk pada fi'il madhi, mudhari' atau amar. Ya, misalnya nasorna. Nasorna. Ya kan? Ini untuk fi'il madhi.
yansurna. Ini untuk mudhari. Atau unsurna. Atau ini adalah amar. Ini semuanya adalah dhamiru raf'in mutaharrikin. Dhamir rafa' mutaharrik. Cuman dhamir rafa' mutaharrik yang memungkinkan masuk pada fi'il madhi, memungkinkan masuk pada fi'il mudhari, memungkinkan masuk pada fi'il amar, itu hanya sekedar nun niswah. Ya. Tapi kalau seandainya dicontohkan tak, apakah itu nasortu, apakah itu nasorta, apakah itu nasorti, ini sama sekali tidak bisa masuk pada fi'il mudhari, tidak bisa masuk pada fi'il amar. Karena demikian, menerjemahkan tak di sini memungkinkan tak fa'il, memungkinkan tak ta'nis sakinah. Ya. Tak yang berarti kamu, nasorta. Tak yang berarti saya, mutakallim wahda, nasortu. Saya menolong. Menolong siapa saya? Menolong siapa kamu laki-laki tunggal? Menolong siapa kamu laki-laki perempuan tunggal? Meskipun itu juga masuk dalam konteks dhamir rafa' mutaharrik, tapi kalau untuk tak, dan di sini ungkapan yang dipilih oleh Imam Ibnu Malik adalah bitta, memungkinkan untuk kemudian diterjemahkan ta fa'alta dan ta atat. Karena realitasnya tak fa'il itu hanya bisa masuk pada fi'il madhi dan juga tidak memungkinkan untuk kemudian masuk pada fi'il mudhari, juga tidak memungkinkan masuk pada fi'il amar. Ya. Tapi kalau seandainya yang dimaksud itu adalah nun niswa di sini, dhamir rafa' mutaharrik secara umum, oleh sebab itu di dalam buku-buku kita itu selalu dikatakan dhamir rafa' mutaharrik itu memungkinkan masuk pada fi'il madhi, memungkinkan masuk pada fi'il mudhari, memungkinkan masuk dalam fi'il amar. Itu konteksnya adalah nun niswa. Nun niswa itu adalah dhamir rafa' mutaharrik. Dia itu adalah kata ganti, rafa' dia berkedudukan rafa', realitasnya dia berharokat. Karena demikian, setiap kalimat fi'il yang dimasuki oleh dhamir rafa' mutaharrik mesti sukun. Fi'il madhi ini sukun, nasorna. Fi'il mudhari ini sukun, yansurna. Fi'il amar ini sukun, unsurna. Kenapa? Ini adalah dhamir rafa' mutaharriknya. Wamiz, dan membedakanlah siapa kamu, fi'il amar di sini, maza yamizu tadi. Wamiz, dan membedakanlah siapa kamu, madiyal af'ali, akan madhinya beberapa fi'il, akan fi'il madhi maksudnya. Madiyal af'ali itu susunan idhafah. Ya, wamiz madiyal af'ali, madiyal af'ali. Perhatikan, ini masalah ya lazimah namanya. Ya lazimah, ya yang tetap, tidak mungkin berubah karena dia dibaca rofa, tidak mungkin berubah karena dia dibaca nasab, tidak mungkin berubah menjadi huruf yang lain karena dia dibaca jar. Ya harus terlalu dalam kondisi ya. Meskipun nanti harokatnya apakah kemudian ditampakkan atau tidak, itu masalah yang lain. Tapi yang jelas ini tetap ya. Kenapa ini kok kemudian tetap ya? Karena harokat huruf sebelumnya kasroh. Wamis, dan membedakanlah siapa kamu, madiyal af'ali, akan. Maf'ul bih di sini. Isim mangkus itu i'rabnya ada 3, namanya isim mangkus. Ada 3, ada pada waktu rofa, ada pada waktu nasab, ada waktu jar. Pada waktu rofa ini adalah muqaddaran, pada waktu nasab itu adalah dhahiran atau lafdhan, pada waktu jar itu adalah muqaddaran. Ya, misalnya begitu, isim mangkus. Misalnya, jaa, telah datang. Siapa al-muzakki? Orang yang berzakat itu datang. Al-muzakki, bukan al-muzakkiyu, bukan al-muzakkiyu. Jadi fa'il.
Ra'aitu, saya melihat al-muzakkiyah. Al-muzakkiyah, pakai al-muzakkiyah, pakai fathah di sini. Marartu bil muzakki, marartu bil muzakki. Muqaddar. Karena kebetulan di sini menjadi maf'ul bih, ini kelihatan. Wa miz, dan membedakanlah siapa kamu, madiyal af'ali, akan maf'ul bih, akan madinya beberapa fi'il bitta dengan ta. Ta adalah merupakan ciri spesifik, ciri spesial, ciri khusus untuk masuk kemudian untuk pada fi'il madhi. Dalam artian ketika kemudian ada fi'il, kok ada taknya, apakah itu tak fa'il, apakah itu tak ta'nis sakinah, dipastikan fi'il itu adalah fi'il madhi, tidak mungkin fi'il itu adalah fi'il mudhari, tidak mungkin fi'il itu adalah fi'il amar. Wa madiyal af'ali bitamiz wasim. 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 Dan menandailah siapa kamu. Ini kalau seandainya dicari prosesnya, wasama yasimu. Yasimu. Kemudian wasama yasimu. Asalnya yausimu. Karena waw jatuh di atas, di antara fathah dan kasroh, maka waw ini gandengannya adalah dhammah, maka wawnya menjadi hilang, bukan yausimu tapi yasimu. Wasama yasimu. Kemudian ya-nya dibuang menjadi sim. Simu. Kemudian disukun menjadi sim. Wasim, dan menandailah siapa kamu fi'lal amri, akan fi'il amar bin nuni, dengan nun. Wasim, dan menandailah kamu, ya. Wasim, dan menandailah kamu bin nuni, dengan nun, fi'lal amri, akan fi'il amar. Tapi ada catatannya, in amrun fuhim, apabila di situ difahami amar. Kenapa? Karena nun taukid itu tidak hanya bisa masuk pada fi'il amar, tapi juga bisa masuk pada fi'il mudhari. Apa bedanya? Kalau seandainya itu kemudian masuk pada sebuah fi'il tapi tidak menunjukkan amar, ya bukan fi'il amar. Baru disebut sebagai amar kalau seandainya fi'il yang dimasuki oleh nun taukid itu menunjukkan perintah. Itu maksudnya di sini. In amrun fuhim, in fuhima amrun. Jadi ada catatan. Tidak semua fi'il yang dimasuki oleh nun taukid itu kemudian disebut sebagai fi'il amar. Ada catatan selanjutnya, ada persyaratan selanjutnya. Apa itu? In amrun fuhim, in fuhima amrun. Misalnya, kata-katanya adalah, misalnya, la yadribanna, misalnya. La yadribanna. Ada nun taukid di sini. Ada nun taukid di sini. Tapi ini tidak bisa disebut sebagai amar atau yadribanna misalnya. Ada nun taukid di sini. Tapi ini tidak bisa disebut sebagai amar. Kenapa? Karena persyaratan lanjutan in amrun fuhim itu tidak terpenuhi. Gitu. Ya. In fuhima amrun, asalnya begitu itu. In fuhima amrun. Memang itu catatan kuncinya begitu ya. Tidak ada yang namanya naibul fa'il, tidak ada yang namanya fa'il. Itu jatuhnya setelah atau sebelum fi'ilnya. Berarti kan itu. Kenapa kok kemudian ini tetap kalau seandainya masih menyimpan in fuhima amrun. Mesti takwilannya begitu. Ya. Kalau seandainya karena darurat syair ya gampang aja. 1 dianggap, kemudian 2, 3. In fuhima amrun sudah jelas. Pokoknya yang penting paham gitu. Tapi catatan yang kepingin harus saya garis bawahi adalah memang secara letak tidak ada fa'il, tidak ada naibul fa'il yang mendahului fi'ilnya. Sehingga ketika realitas semacam ini mesti ada penakwilan.
Gak mungkin berani misalnya ini diiqrobi langsung begini. In amrun fuhim, in amrun fuhim. Itu langsung misalnya ini jadi naibul fa'il, ini fi'ilnya. Ini tidak mungkin, tidak ada yang berani begitu. Kenapa? Nggak ada cerita yang namanya naibul fa'il jatuhnya itu sebelum fi'ilnya. Nggak ada fa'il yang jatuhnya sebelum fi'ilnya. Ini sama dengan kemarin itu. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Akhirnya agak bulat. Padahal maksudnya itu wakil matun ya qad yu'ammu biha, qad yu'ammu biha, qad yu'ammu biha ay qad yuqsadu biha kalamun. Karena tulisannya wakil matun biha kalamun qad yu'am, akhirnya muter-muter, gak berani mengatakan ini langsung dijadikan sebagai naibul fa'il karena memang tidak ada cerita yang namanya naibul fa'il itu jatuhnya sebelum fi'il. Itu konsep yang penting untuk dijadikan sebagai alat analisis agar kita itu gampang. Wa madhiyal af'ali bitamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fihim. Wasim, dan menandailah kamu bin nuni dengan nun fi'lal amri akan fi'il amar. Kalau ada nun taukid itu pasti amar. Apakah tidak ada persyaratan lain? Ada, in amrun fuhim. Apabila di situ difahami amar. Kalau seandainya secara arti tidak menunjukkan amar, ya jangan disebut sebagai fi'il amar. Meskipun di situ ada nun taukidnya. Mulai dari siwahuma dibaca bersama-sama, Rek. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kaya syam wa madiyal af'ali bit tamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahusa wa hayyahal. Jadi begitu. Wasim, dan menandailah kamu fi'lal amri akan fi'il amar bin nuni. Kalau ada nun taukid mesti di situ fi'il amar. Ya. Tapi harus in amrun fuhim. Ya. Kalau seandainya memang di situ itu difahami amar, ada makna perintahnya. Pun juga demikian, ketika ada amar, ada makna perintah, tapi tidak dimasukin nun, ya jangan disebut tapi tidak bisa dimasukin nun, ya jangan dimasukin, dianggap sebagai fi'il amar, anggaplah itu isim fi'il amar. Ini yang kedua ini. Ya kan? Paham maksudnya? Wal amru illam yakulin nuni mahal. Ada perintah amar. Tapi tidak bisa dimasuki oleh nun. Nun tidak punya posisi di situ. Maka itu jangan disebut sebagai fi'il amar. Sebutlah sebagai isim fi'il amar. Nahusoh. Soh itu adalah berarti uskut, diam. Tapi tidak ada sohanna. Dimasukin nun taukid itu tidak ada. Coba diperhatikan. Ciri khas dari fi'il amar itu dimasukin nun. Tapi itu harus ada perintah, ada makna perintah. Meskipun dimasukin nun, tapi tidak ada makna perintah. Seperti yadribanna, tidak ada makna perintah. Jangan disebut sebagai fi'il amar. Ada makna perintah. Nah, itu selanjutnya. Tapi tidak bisa dimasuki oleh nun. Ada makna perintah, tapi tidak bisa dimasuki oleh nun. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi. Wal amru, dan bermula amar, makna perintah. Illam yaku. Adalah illam yaku apabila tidak ada, adalah halin nuni bagi nun. Apa mahallun? Isim kana muakhar. Disukun lebih disebabkan li ajlil waqfi, waqaf, li ajlil waqaf.
Ya. Fahuwa, maka bermula. Amar itu adalah ismun, bukan fi'il. Ismun. Nahu sahwa hayyahal. Kalau seandainya ada fi'il dimasukin nun, tapi tidak memiliki arti perintah, itu jangan disebut sebagai amar. Untuk bisa disebut sebagai amar, di samping memungkinkan dimasukin nun, juga memungkinkan atau di situ ada pengertian, ada makna amarnya. Itu persyaratannya. Lanjutannya adalah, juga tidak bisa disebut sebagai fi'il amar ketika hanya sekedar ada memiliki pengertian amar, tapi tidak bisa dimasuki oleh nun. Soh itu artinya uskut, diam. Dari sisi amar punya ini artinya perintah sudah. Tapi di sini tidak memungkinkan untuk ditambah nun taukid. Maka tidak bisa disebut sebagai amar. Tidak disebut sebagai fi'il amar, tapi disebut sebagai isim fi'il amar. Ya, itu catatan. Ini sudah tutup gitu ya. Ini adalah nazam terakhir untuk kalimat fi'il. Disinilah kemudian juga ada kritik bahwa seakan-akan yang namanya isim fi'il itu hanya terbatas pada isim fi'il amar. Padahal isim fi'il itu tidak hanya terbatas pada amar. Nazam ini hanya sekedar bercerita bahwa isim fi'il itu hanya yang dibahas itu amar. Ini lagi-lagi harus difahami bahwa atas nama sebuah karya manusia ini sudah monumental. Tapi karya manusia tidak memungkinkan untuk kemudian sempurna. Ini isim fi'il madhi seperti hayhata tidak disebutkan. Ini kritik ya yang ada di dalam syarah-syarah begitu. Ya, isim fi'il mudhari tidak disebutkan. Padahal ada isim fi'il madhi, isim fi'il amar, isim fi'il mudhari ada. Ya kan? Oleh sebab itu ada nazam usulan wa ma yurakal fi'li maknan wan khazal an syartihi ismun nahwu sahwa hayyahal. Nahwu sahwa hayyahal. Jadi wa ma yurakal fi'li, sesuatu yang kelihatannya dipandang sebagai fi'il, tapi tidak memenuhi persyaratan. Ono fi'il, hayhata, tidak bisa dimasuki oleh tak ta'nis sakinah. Ya kan? Ono ufin yang itu adalah merupakan fi'il mudhari, isim fi'il mudhari, tidak bisa dimasuki oleh lam. Paham ya? Wa mayurakal fi'li. Sesuatu yang dipandang sepertinya fi'il, tapi tidak memenuhi persyaratan, tidak bisa dimasuki oleh ciri khas dari masing-masing. Fi'il madhi itu ciri khasnya adalah dimasuki ta. Fi'il mudhari dimasuki lam. Wa ma yurakal fi'li. Sesuatu yang dilihat, seakan-akan dilihat seperti fi'il, tapi in khazala, terputus dari tanda-tanda fi'il. Maksudnya tanda-tanda fi'il tidak bisa masuk. Maka itu disebut sebagai ismun. Isim fi'il. Ya. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ada dialog ya. Anunya begitu. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahusah wa hayyahal. Yang terakhir sekarang. Ini penting bagi sampean. Yang terakhir. Saya akan mencoba untuk menjelaskan sesuatu yang memang perlu dijelaskan. Kata-kata yaku. Illam yaku. Ini asalnya adalah illam yakun. Ya. Sampean kalau melihat ini di dalam buku-buku nahwu itu masuk dalam bab khosoisu kana. Sampean lihat di sini. Kekhususan kana. Kana itu punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh fiil-fiil yang lain. Khosoisu kana. Salah satu kekhususannya kana adalah memungkinkan kana ini dianggap sebagai huruf zaidah atau lafadz yang zaidah sifatnya. Makana a'dala umara. Makana
a'dala umara. Ini takjub. Alangkah. Ini kana ini zaidah. Ini zaidah. Karena memungkinkan untuk kemudian dibuang, yang tersisa itu adalah khabarnya. In khairan fa khairun. In khairan fa khairun. Ada kan kata-kata begitu? Ini kalau seandainya dilengkapkan, in kana amaluhu khairan. In kana amaluhu khairan fajazauhu khairun. Fajazauhu khairun. In kana amaluhu khairan fajazauhu khairun. In khairan fa khairun. In khairan fa khairun. Karena memungkinkan dibuang, yang tersisa kana dan isimnya memungkinkan dibuang, yang tersisa hanya khabarnya. In khairan fa khairun. In khairan fa khairun. In khairan fa khairun. Salah satunya seperti ini. Memungkinkan nunnya itu dibuang, lam fiilnya dibuang, sehingga asalnya yakun menjadi yaku. Lam aku baghiya. Di dalam Quran ada itu. Lam aku baghiya. Saya bukanlah orang yang berbuat, yang menjadi pelacur lah ya. Baghiya itu. Lam aku baghiya. Gitu. Itu seperti itu. Wal amru illam yaku. Yaku. Ya, yaku. Asalnya yakun. Kondisinya ketika jazm, lam aku jazm memungkinkan nun dibuang, ya, memungkinkan nunnya itu dibuang sehingga menjadi lam aku. Itu nanti kalau seandainya sampai klarifikasi lebih jauh tentang aku ini, yakun ini, itu cari di khosoisu kana, kekhususan dari kana. Ya, ini sebagai informasi saja. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Silahkan belajar.